Siapa yang melazimi akan istighfar. Arti melazimi istighfar itu mengamalkan istighfar. Misalnya setiap hari 100. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau Rabbi gufirli wa tub alayya, 100 sehari. Atau dilazimkan setiap imbah sembahyang misal 25 kali, jadi 125 seharinya. Nah, siapa yang melazimi istighfar, ialah rezeki yang dijanjikan Allah kepada hambanya yang bertakwa dengan syarat takwa. Rezeki yang halal tanpa kesukaran. Rezeki yang halal yang diperoleh, yang didapat tanpa susah payah. Artinya rezeki mau'ud yang dijanjikan. Ujar Tuhan, kalau ikam takwa maka rezeki ikam akan kutambah. Nah, kalau ikam kada takwa, rezeki engkau tetap seperti yang telah tertulis, yang telah ditetapkan. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti menjadikannya bebas, menjadikannya bisa bebas dari kesusahan serta kesulitan, dan Allah bakal memberikan rezeki kepadanya yang datangnya tanpa disangka-sangka. Inilah ngarannya rezeki yang disebut mau'ud itu. Bila kita beramalan membaca ini, kita akan ditambah Tuhan rezeki. Bila kita tiap hari membaca ini, kita akan diberikan rezeki ini. Bila kita kada membaca, maka rezeki itu kada diberikan kepada kita. Nah, ini termasuk rezeki mau'ud ngarannya. Dan ini kada ada hubungan dengan usaha. Misal mun ikam berusaha ini, ikam dapat rezeki ini. Mun ikam kada berusaha, ikam kada dapat rezeki. Nah, itu kada ada itu. Yang ada dijanjikan Tuhan itu dalam Al-Quran adalah syarat takwa. Syarat takwa, bukan syarat usaha. Misalnya mun ikam hari ini membuka rumah, ikam dapat rezeki. Bila ikam kada membuka rumah, kada dapat rezeki. Nah, itu kada ada itu. Kalau nya takwa tadi ada. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, termasuk dalam sini adalah amalan-amalan murah rezeki yang diajarkan oleh para nabi, khususnya nabi kita, dan diajarkan para aulia-aulia. Nah, termasuk dalam rezeki mau'ud ini. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar nabi kita, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli daikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimi akan istighfar. Arti melazimi istighfar itu mengamalkan istighfar. Misalnya setiap hari 100. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau Rabbi gufirli wa tub alayya, 100 sehari. Atau dilazimkan setiap imbah sembahyang misal 25 kali, jadi 125 seharinya.
Nah, siapa yang melazimi istighfar, Allah jadikan baginya dari tiap-tiap kesusahan itu kelapangan, dari tiap-tiap kesempitan jalan keluar, dan Allah berikan dia rezeki dari yang sekira-kira, dari yang tidak terduga-duga. Nah, ini jelas janji Allah. Ngarannya rezeki mau'ud. Jar Tuhan mau nambah istighfar hari ini, ku tambah rezeki daripada yang telah ada. Bila menaikkan kada istighfar, maka rezeki yang sudah ditetapkan. Nah, itu ngarannya rezeki mau'ud ngarannya. Jadi pasti kalau kita beristighfar hari ini, itu pasti ada tambahan rezeki dari Allah daripada rezeki yang seharusnya kita terima. Karena ini janji daripada Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditetapkan Tuhan hari ini kita rezeki dapat 100.000. Itu mengkada istighfar. Tapi kalau kita baca istighfar hari ini 100, lain tuh rezekinya, kada 100.000 lagi. Ditambah Tuhan daripada itu. Yang kedua contohnya, man qala la haula wa la quwwata illa billah mi'ata marrah fi kulli yaum lam yusibhu faqrun abada. Ujar Nabi, siapa yang membaca la haula wa la quwwata illa billah, ingat billah situ aja, kada buat billahil aliyil azim, kada. La haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah 100 kali, itu Allah menjamin kada akan mengenai seseorang itu kepakiran. Nah, artinya apa? Artinya Allah akan menambahkan rezeki orang itu. Nah, kalau kita kada membaca la haula wa la quwwata illa billah hari ini, itu kada ada tambahan rezeki daripada rezeki mau'ud maksudnya. Tapi kalau hari ini kita membaca istighfar 100 umpamanya, la haula wa la quwwata illa billah 100, nah itu pasti ada tambahan rezeki hari ini daripada rezeki yang semestinya kita terima. Yang ketiga contohnya, amalan-amalan yang menambah rezeki dan kada sulit diamalkan. Ujar Nabi kita lawan salah seorang sahabat, qul inda tulu'il fajri subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marrah 100 kali ta'tikad dunya sagirah. Baca ajar Nabi, baca ketika terbit fajar, ya imbah sembahyang sunat subuh, sebelum sembahyang subuh. Nah, jadi imbah sembahyang sunat subuh baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Niscaya datang kepada engkau dunia rezeki dengan mudah, kada susah payah. Nah, ini mau'ud janji daripada Allah. Contohnya lagi, Rasulullah lagi menyatakan, man qala fi kulli yaumin mi'ata marrah, siapa yang membaca setiap hari 100 kali la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, kana lahu amanan minal faqri wa unsan min wahsyatil qabri, dia akan selamat, dia akan terhindar dari kesusahan, dari kefakiran, dan akan mendapat kenyamanan di dalam kuburnya.
bebas saja membacanya jam berapakah, cuma sebagian ulama menyarankan membacanya itu imbas sembahyang zuhur. Ada yang mengatakan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah, Rasulullah lagi mengatakan suratul waqiah suratul ghina, ujar Nabi. Surah waqiah itu surah kaya. Surah waqiat itu surah kaya. Artinya apa? Kalau kita membaca surah waqiah pada hari ini, kita akan dijanjikan Allah dapat rezeki. Nang kada didapat kalau kita kada membaca surat waqiah. Suratul waqiah suratul ghina, ujar Nabi, surah kaya. Faqra'uha, baca olehmu. Wa'allimuha auladakum, lajari anak-anak kamu. Di zaman Nabi kanak-kanak halu-halu sudah membaca surah waqiah. Bahkan salah seorang sahabat yang sakit-sakitan waktu sidin garing, sahabat Nabi ini memberiakan harta. Lalu ujar nang keluarga, jangan meninggali anak sebagian itulah harta ditinggali anak. Anakku sudah kutinggali yang lebih pada itu. Nah, apa aja orang? Anakku kutinggali surah kaya. Nah, surah waqiah artinya setiap hari membaca surah waqiah. Nah, bila kita membaca surah waqiah malam tadi, hari ini kita rezeki pasti ada lebih daripada rezeki yang ditentukan. Ngarannya rezeki mau'ud itu. Nah, karena sudah dijelaskan bila kita membaca surat waqiah, kita esok dapat sekian. Bila jam kadang baca surah waqiah, jam dapat 10.000 aja. Angka 6 lagi, ujar Nabi kita, kalau ikam hendak dapat rezeki yang lebih, ini janji juga, mau'ud juga ngarannya. Bila naik ke rumah, ada orangnya di rumah itu, baca assalamualaikum. Mbah itu assalamualaika ya Rasulullah. Mbah itu baca qul huwallahu ahad. Nah, maka rumah itu akan dapat tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halal yang tidak sulit dicari, tidak sulit datangnya. Nah, jadi mun di rumah tuh kita ada orangnya, assalamualaikum. Nanti nang benyaring dibaca. Nah, itu selanjutnya bagi mitkin lagi, assalamualaikum ya Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Misalnya kita beberapa kali sehari pulang bulik ke rumah, nah sekali barang asa ada nih tuh nang berbuat nangkah itu, nang layaknya mesti assalamualaikum, kadang turun naik pulang assalamualaikum, sejam-jam naik pulang assalamualaikum, nggak ada apa-apa. Cuma asa ada sekali dalam sehari semalaman itu nang assalamualaikum. Nah, jadi kita assalamualaikum ya Rasulullah, hanya suratul ikhlas. Nah, itu membuat rumah kada akan kekurangan rezeki, kada betah hutang ke situ kamari hidup, kada betah kesengsara. Nah, itu jaminan sudah. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah mengenai rezeki yang mau'ud ini. Nah, di antara orang-orang salihin lagi ada yang mengatakan, siapa yang mengekali, nah mengekali ini artinya mengamalkan setiap imbas sembahyang fardu, sembahyang 5 waktu, membaca surah Insyirah, alam nasrah laka sadrak nitoh. Nah, tiap sembahyang 5 waktu bacanya sekali, tiap 5 waktu sampai zuhur baca
Mbak Asar baca. Nah, maka orang ini ujar Nabi akan selalu dapat orang salihin, ujar sebagian salihin, maka orang ini selalu akan dapat rezeki yang tak terduga-duga. Jadi di dalam Al-Quran tadi Allah hanya menyatakan bahwa barang siapa yang takwa kepada Allah, dia akan dapat rezeki yang tak terduga-duga. Ngarannya rezeki mau'ud. Nah, itu dijanjikan oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah kada akan menyalahi janjinya. Nah, kadada Tuhan mengatakan atau Rasul mengatakan melekam kakabun hari ini kem dapat rezeki lebihan pada biasa, kadada. Melekam buka toko hari ini dapat rezeki tambahan daripada yang dijanjikan, yang dibagikan, kadada. Yang ada bila ikam ma'amalakan ini, ikam dapat rezeki. Bila ikam baca ini, ikam dapat rezeki. Nah, ini ngarannya bisyarat takwa, dengan syarat takwa tadi. Imam Abul Abbas Al-Mursi, ini muridnya daripada Abul Hasan As-Sadzili. Beliau dikenal sebagai orang yang hidupnya kaya. Ujir mengatakan, lana asbab walahum asbab. Bagi kami ada sebabnya dapat rezeki yang melimpah ruah nih. Walahum asbab, bagi mereka pun yang melimpah ruah rezeki itu ada juga sebabnya. Nah, wasababuna, sebab kami dapat rezeki melimpah ruah ini at-taqwa, adalah takwa. Nah, jadi amunnya kada berdagang, kada bakabun, kada apa, tapi mengamalkan apa nang jar Nabi tadi. Nah, istighfar 100 kali sehari, la haula wala quwata illa billah 100 kali sehari, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali imbas sembahyang sunat subuh, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali sehari, bila-bila kan itu waktunya. Suratul Waqiah baca tiap-tiap malam. Bila naik ke rumah, assalamualaikum, bila ada orangnya hanya assalamu alayka ya Rasulullah, baca qul huwallahu ahad itu. Bila ada orangnya di rumah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, assalamu alayka ya Rasulullah, baca qul huwallahu ahad itu. Nah, kemudian imbas sembahyang fardu baca alam nasrah sekali aja. Dan itu aja pekerjaan sudah. Nah, maka pasti akan mendapatkan rezeki yang lebih daripada orang-orang yang kada beramalan itu. Inilah keterangan mengenai macam-macam rezeki tadi. Pertama, rezeki madmun. Rezeki madmun itu rezeki yang dijamin pasti oleh Allah untuk menyampaikan kita kepada umur yang ditentukan Allah. Itu namanya rezeki madmun. Contohnya, kita di alam arwah misalnya diberi Tuhan umur 63 tahun. Itu sudah ketetapan Tuhan. Bulan bin bulan, bulan bin bulan bin bulan bin bulan bin bulan bin bulan, yang bertempat tinggal di alamat irti sekian, ini sekian, dia akan diberi umur 63 tahun. Itu sudah ketetapan Tuhan. Nah, bacari kada bacari, dimanapun kita begana, walaupun kita bersembunyi dimanapun, kita pasti akan hidup sampai 63 tahun. Allah akan selalu menyampaikan kepada kita rezeki, kekuatan hidup supaya sampai umur 63 tahun. Mau kada mau, itu sudah pasti. Itu ngarannya rezeki madmun. Berkunci di dalam kamar,
bakuhub dalam kamar 7 lapis kamarnya kuncinya, umur hanya 40 tahun, kada hendak makan, kada hendak minum, kada hendak napa, berbatak di kamar saja, umur hanya 40. Tapi di dalam surat Tuhan umurnya 63 hanya mati orang ini. Nah selama inya 23 tahun walaupun inya kada makan kada minum, Allah akan memberikan inya kekuatan untuk hidup sampai umur 63 tahun itu mau kada mau, itu sudah keputusan Allah macam itu. Nah itu ngarannya rezeki madmun. Yang kedua rezeki mamluk, rezeki yang kita miliki. Rezeki yang kita miliki itu mana? Satu, rezeki yang telah kita sedekahkan, itulah rezeki kita yang sebenarnya, karena itu yang bakal kita pakai. Yang kedua, rezeki mamluk itu dari segi pakaian yang sedang kita pakai hari ini, saat ini, inilah rezeki mamluk karena baju yang dalam lamari, baju yang di dadayan itu lain rezeki mamluk, itu bisa orang kita makainya isok, bisa siapakah kena mewarisnya, itu lain rezeki mamluk. Dari segi makanan yang kita suap, yang kita kunyah, itulah rezeki mamluk. Nang dalam kindain itu banih iwak nang dalam kulkas itu lain rezeki mamluk, barangkali kena orang nang makannya kada kita, nah rezeki mamluk. Nang ketiga rezeki maksum. Rezeki maksum itu rezeki yang dijatahkan oleh Allah. Pulan bin pulan dijatahkan baginya rezeki sepanjang umurnya 10 miliar umpamanya. Miliar. Nah rezeki yang sudah dibagikan oleh Allah, dijatahkan untuk kita itu pasti sampai kepada kita. Kita guring aja kah, kita berpatak di bawah tanah aja kah, ada bakal luaran. Kalau kita dijanji dibagiakan Tuhan sudah rezeki itu dapat 10 miliar, pasti dapat 10 miliar, mau kada mau. Kada ada sangkut pautnya dengan usaha, kada ada. Itu rezeki maksum. Nah yang keempat tadi rezeki mau'ud ngarannya. Rezeki mau'ud ini bila ikam amalan ini ku tambah, bila ikam kada amalan nang ada tu aja sudah. Nah, bila ikam baca haula 100 ku tambah 100.000, bila kada nang ada tu pun 10.000 umpamanya bagian ikam. Nah itu rezeki mau'ud ngarannya. Inilah keterangan bermacam-macam rezeki. Kewajiban tawakal hanyalah pada urusan rezeki madmun. Nah di situ anaknya tawakal. Anaknya tawakal dalam rezeki ini, rezeki nang bangaran madmun itu. Pahamilah keterangan ini. Artinya kita wajib percaya kepada Allah, kita wajib berserah diri kepada Allah bahwa hanya Allah lah yang menghidupkan aku sampai kepada umur yang telah ditentukannya itu. Nah itu yang wajib kita tawakal. Jangan sampai ada dalam pikiran kita, mun aku kada berdagang kayak apa aku hidup. Nah ini orang kada bertawakal, ini orang menyekutukan Allah ngarannya, paling berbahaya. Mun aku kada begawe kayak apa aku hidup, itu sudah salah. Mun bertambah pulang, mun aku begawe kayak apa aku menghidupi anak bini, makin salah lagi. Menghidupi anak itu urusan Allah Ta'ala. Kenapa urusan kita memikirkan itu? Allah sudah memberinya umur sekian tahun, pasti hidup sampai itu. Dan amunnya sampai umur nang ditentukan Tuhan, kayak apa aja kita bertilambung, kada bertambah lagi umur itu, kayak itu bang sudah. Nah itu rezeki madmun ngarannya. Jadi urusan hidupku ini 100% ku serahkan kepada Allah. Allah yang menghidupkan aku sampai kepada batas umur yang diberikan kepadaku. Wajib demikian i'tikad kita di dalam hati, tanpa mengikut sertakan satu orang jua pun atau satu benda jua pun. Namun abah mati kayak apa kena kami, nah itu kada bertawakal ngarannya. Pak abah kan menghidupi.
mau pabrik itu dijual kayak apa lagi makan, nah itu betuhan pabrik ngarannya. Ini nang kekeliruan. Padahal abah kadada atau ada, pabrik ada atau kadada, kita pasti hidup sampai ke batas umur yang ditentukan Allah itu. Adapun batasan tawakal, batasan tawakalnya artinya takrif tawakal. Ya takrif fa'il juga si maf'ul, ini takrif tawakal apa? Nah, maka sebagian guruku berkata, yang dinamakan tawakal yaitu kepercayaan hati kepada Allah dengan tunduk menghadap kepadanya dan tidak menaruh harapan kepada selainnya. Nah itu. Kita percaya 100% bahwa Allah akan menghidupkan kita sampai kepada batas yang ditentukannya. Itu jangan ada sangkut pautan orang lain. Itu Allah satu aja itu. Nah itu ngarannya tawakal. Sebagian ulama lagi mengatakan yang disebut tawakal ialah menjaga hati berserah diri kepada Allah dalam masalah kemaslahatan dirinya dengan meninggalkan ketertanaman hati kepada sesuatu selainnya. Urusan kemaslahatan hidupku itu kuserahkan sepenuhnya kepada Allah dan kada ada ketergantungan kepada siapa jua pun. Itu wajib kita kayak itu.